pengorganisasian ada dua pengertiannya. Yang pertama, pengorganisasian adalah sebuah pola hubungan, banyak hubungan yang saling terjalin secara selimutan yang menjadi jalan bagi orang dengan pengarahan dari manajer untuk mencapai sasaran bersama. Yang kedua, proses manajerial dari pengorganisasian termasuk pembuatan keputusan penciptaan kerangka kerja sehingga organisasi tersebut dapat bertahan dari keadaan yang baik pada masa kini hingga masa depan. Terus teori-teori organisasi yang pertama, menurut J.R. Terry, pengorganisasian dalam pengertian real menunjukkan hubungan antar manusia sebagai akibat organisasi. Pengorganisasian dalam pengertian abstrak menunjukkan hubungan antara unit-unit dan departemen-departemen kerja. Yang kedua, menurut Dr. Andes M. Manulang, organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi. Saya akan membacakan tentang aspek-aspek penting dari definisi-definisi di atas. Definisi tersebut. Iya, canggih. Yang pertama, adanya kelompok orang yang bekerja sama. Yang kedua, adanya tujuan tertentu yang akan dicapai. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang akan dikerjakan. Yang keempat, adanya pekerjaan yang akan dikerjakan. Yang kelima, adanya wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam, adanya pendelegasian wewenang. Yang ketujuh, adanya hubungan atau relationship satu sama lain. Yang ke-8, adanya penempatan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan. Yang ke-9, adanya tata tertib yang harus ditaati. Macam-macam organisasi ada dua, yaitu berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama, organisasi formal. Organisasi yang dibentuk secara sadar dengan tujuan-tujuan tertentu yang diatur dengan ketentuan-ketentuan formal atau misalnya AD, ART, dan peraturan tertulis. Yang kedua, organisasi informal. Organisasi yang terbentuk tanpa disadari sepenuhnya dengan tujuan yang juga tidak sepenuhnya disadari karena terjalin lewat hubungan-hubungan pribadi yang tidak tertulis. Yang B, berdasarkan kaitannya dengan pemerintah. Yang pertama, organisasi resmi. Organisasi yang dibentuk oleh atau adanya hubungan dengan pemerintah, misalnya jawatan, lembaga pemerintah, perusahaan negara, dan lain-lain. Yang kedua, organisasi tidak resmi. Organisasi yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah, misalnya organisasi swasta. Yang C, berdasarkan skala atau ukuran. Yang pertama, organisasi besar. Yang kedua, organisasi sedang atau menengah. Yang ketiga, organisasi kecil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rian. Berdasarkan tujuan. Yang pertama itu publik organisasi atau biasa disebut organisasi pelayanan. Organisasi sosial yang tujuannya utama untuk melayani kepentingan umum tanpa perhitungan untung rugi. Yang kedua, komersil. Biasa disebut mendapatkan laba dan semua tindakannya selalu bermotifkan laba. Berdasarkan organisasi chart, yang pertama berbentuk segitiga vertikal. Pada bagian organisasi ini, manajemen puncak terdapat pada puncak segitiga. Semakin dekat ke puncak segitiga, jabatan semakin tinggi. Dan sebaliknya, bagian organisasi ini semakin ke bawah, semakin melebar.
Yang kedua, berbentuk segitiga horizontal dari kiri ke kanan. Manajemen puncak terdapat pada sebelah kiri dan cara membacanya dari kiri ke kanan. Yang ketiga, berbentuk lingkaran. Menurut bagian ini, puncak manajemen terdapat pada pusat lingkaran. Semakin dekat posisi jabatan ke pusat lingkaran, semakin penting fungsinya. Struktur departemen organisasi secara formal dapat dilakukan dengan 3 cara pokok. Yang pertama, departemen fungsional. Organisasi menurut fungsi menyatakan semua orang yang terlibat dalam suatu aktivitas. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Akbar. Yang kedua itu departementasi divisional. Departemen perusahaan besar yang berupa bisnis terpisah mungkin ditujukan untuk membuat dan menjual produk spesifik atau melayani pasar spesifik. Yang ketiga, organisasi proyek dan matriks. Struktur sebuah organisasi yang di dalamnya setiap karyawan melapor pada manajer fungsional atau manajer divisi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya. Mohon maaf apabila kekurangannya. Ya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.